Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaroto ini. Baiklah, saya akan membacakan tugas dari Bahasa Melayu 2. Yang pertama, pelancawe. Contohnya ada buat, luap, muat, luak, muak, tuah, gaun, cuai, mencuat, dan duit. Selanjutnya pelajaye. Contohnya ada biang, tiup, bias, kiat, giat, biar, piatu, piama, piara, dan liang. Tugas kedua yaitu tugas cerita dengan judul Semangat Berkuliah. Hari yang cerah, terutama hari Jumat, menjadi bagian doa Herman setiap dia habis sholat 5 waktu. Betapa tidak, sebagai mahasiswa Universitas Rancang Kuning di Fakultas Ilmu Budaya Sastra Daerah non-reguler, hanya mengikuti perkuliahan seminggu 2 hari, yakni setiap Jumat sore dan Sabtu penuh dari pagi hingga malam hari. Kampusnya berada di Rumbai, Pekanbaru. Sementara Herman tinggal di Kabupaten Siak. Meskipun berada pada provinsi yang sama, Riau, namun jarak tempuh menuju ke kampus mencapai 2 jam perjalanan. Alhamdulillah cuaca malam ini cerah. Mudah-mudahan besok pagi juga cerah sehingga saya bisa pergi kuliah, kata Herman dalam hati setelah menunaikan salat Isya di masjid dekat rumahnya. Keesokan paginya, Herman tampak bersiap-siap mengemas baju, kemudian memasukkannya ke dalam tas ranselnya. Herman memang harus membawa baju 2 pasang karena dia kuliah selama 2 hari di Pekanbaru. Nah, setelah merasa tak ada yang ketinggalan, Herman pun meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi menuntut ilmu. Seraya bersalaman dan mencium tangan kedua orang tuanya. Herman pergi ya, ibu dan ayah, kata Herman. Hati-hati di jalan, jangan ngebut, apalagi di simpang Medan itu sering kecelakaan, kata Bahtiar, bapak Herman. Sepeda motor di depan rumah dalam keadaan menyala. Herman sengaja melakukan itu ketika mengemas bajunya agar mesin kendaraannya itu dalam keadaan panas. Setelah menaiki kaki sepeda motornya, Herman pun berlalu dari pandangan orang tuanya. Dalam perjalanan, Herman selalu ingat pesan orang tuanya agar tak mengebut ketika mengendarai sepeda motor. 2 jam perjalanan, Herman pun tiba di kampusnya. Dia tampak tersenyum ketika memarkir sepeda motornya, karena teman kuliah yang lebih dulu tiba darinya menyapa. Kenapa belum masuk kuliah? Saya agak terlambat karena tadi di jalan macet lantaran terjadi kecelakaan antara mobil sedang dengan mobil truk, tanya Herman kepada Nur. Aku dan Vila juga terlambat, jawab Nur. Tadi kata ketua dosennya agak terlambat masuk, pasalnya ada dosen di fakultas lain yang meninggal dunia, kata Vila menimpali. Oh, kata Herman, seraya memastikan dulu sepeda motornya sudah pas diparkir. Kemudian dia melangkah bergabung bersama Nur dan Vila. Tak lama setelah mahasiswa itu berbincang-bincang terkait masalah tugas, sebuah mobil masuk ke dalam parkir Rusunawa, Fakultas Ilmu Budaya. Ketiga mahasiswa ini mengira bahwa yang mengendarai mobil itu dosen yang akan mengajar pada sore Jumat itu, tetapi ternyata setelah pengendaranya keluar dari dalam mobil, ketiga mahasiswa itu tampak tersenyum. Rupanya Bang Nopi, dia adalah mahasiswa paling gendut di kelas kita, kata Nur kepada Herman. Hus, tak boleh cakap gitu Nur, nanti bisa kurus dia, ucap Vila dan pecah ketawa di sore itu. 1 jam waktu sudah berlalu, sejumlah mahasiswa yang sudah datang sejak dari awal tampak gelisah. Namun sang dosen yang ditunggu belum juga datang. Di grup WA kelas, sibuk kawan-kawan bertanya kepada ketua kelas, apa masuk atau tidak hari ini? Tanya Ricky. Saya baru menelpon Pak Manan, diangkatnya. Katanya hari ini tak masuk kuliah karena dia masih berada di rumah duka, kata ketua kelas. Dari tadilah cakapnya, baliklah lagi, kata Nopi menjawab di grup WA. Herman berupaya tetap tegar meskipun dalam hatinya terasa tak enak. Sudah jauh-jauh dari kampung berusaha untuk mengikuti perkuliahan, namun dosennya tak datang. Meskipun ada rasa kesal di hati, namun Herman cepat-cepat membuangnya. Dia cuba berpikiran jernih. Dosennya sebenarnya datang, tapi musibah kematianlah sehingga proses perkuliahan ini tak bisa dilakukan.
Daripada kita bingung seperti kebau bodoh, bagus kita ke kantin saja sambil minum kopi, kata Bang Nopi mengajak Herman. Kami tak ada ke kantin Bang Nop, tanya Nur. Boleh, ayolah, aku pikir tadi kalian langsung mau pulang, kata Nopi. Villa tak mau peduli meskipun Bang Nopi mengajaknya. Sementara Herman sudah berada di atas sepeda motornya. Kenapa Villa bersikap demikian? Tanya Nur dalam hati begitu melihat wajah Villa agak murung. Villa dan Nur, marilah kita ke kantin. Kan Bang Nopi ngajak kita semua, kata Herman. Tak mau Villa bersedih, Nopi pun memujuk Villa untuk bersama-sama ke kantin. Nanti aku traktir kalian semua, makan apapun kalian terserah. Di kantin kita bisa membahas masalah tugas dari dosen, ucap Nopi. Di kantin keempat, mahasiswa itu tampak duduk di meja paling depan, agak sebelah kanan. Setelah memesan minuman dan makanan, masing-masing mereka pun tampak asik berdiskusi soal tugas yang belum dipahami. Tak lama kemudian pramusaji mengantarkan makanan yang dipesan. Sudah, usah bicara tugas lagi. Makan sudah datang, mari kita nikmati dulu, kata Nopi. Villa masih tampak murung meskipun makanan yang dia pesan tinggal dimakan. Ada sesuatu yang membuat Villa merasa tak enak hati. Melihat wajah Villa yang masih murung, Herman coba bertanya, ada apa sebenarnya, Villa? Kenapa masih cemberut macam limau perut? Villa tersenyum mendapat pertanyaan itu, kemudian dia menjelaskan, sebenarnya aku bukan marah kepada Bang Nopi atau kepada kalian semua, tapi aku merasa capek saja. Soalnya aku sudah berusaha datang ke kampus untuk kuliah, tapi dosennya tak datang. Rumahku jauh dari Tigis, Kabupaten Kampar. Datang ke sini aku menggunakan sepeda motor selama 1 jam, kata Villa. Herman tersenyum mendengar penjelasan Villa itu. Kita sama Villa, sebenarnya aku juga kesal karena aku datang dari Siak. Cuma kita harus bisa berjiwa besar dan memahami persoalan. Keadaanlah yang membuat kita harus menunda menuntut ilmu hari ini, kata Herman. Sekian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.